ini kami akan melakukan wawancara dengan rekan sejawat dengan modul 3.1.A.4 berdasarkan kasus yang kami pilih, yaitu kasus 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Juliana Bolengleking, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Merauke. Saat ini kami akan melakukan wawancara dengan teman saya, Englin Liling, berdasarkan kasus yang kami ambil, itu kasus 1. Baik, selamat siang Ibu Englin. Selamat siang Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu. Hari ini kita akan melakukan wawancara berdasarkan kesepakatan kita, yaitu kasus 1. Nah, dari kasus tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab bersama, dan saya mohon kesediaan Ibu. Saya akan bertanya yang pertama tentang keputusan seperti apa yang Ibu ambil berdasarkan kasus yang kita bahas bersama. Ya, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama berdasarkan kasus 1 yang kita ambil tadi. Hal yang saya akan ambil atau keputusan yang saya akan ambil dari kasus itu adalah saya tetap memberikan hukuman kepada anak yang melanggar aturan yang ada di sekolah atau yang ada di kelas, dengan tetap mempertimbangkan bahwa anak ini tetap akan mendapat pelajaran seperti temannya yang tidak melanggar aturan. Nah, cara yang saya akan berikan yaitu saya akan memberi dia hukuman dengan cara dia berlutut di depan kelas. Nah, dari dia berlutut itu saya berpikir bahwa anak yang melanggar aturan tersebut masih dapat mengikuti pelajaran seperti teman-temannya. Kemudian langkah yang saya akan ambil lagi, saya juga memberi hukuman kepada anak ini dengan dia menulis sambil berdiri. Nah, dari hukuman yang saya berikan itu, anak tersebut saya pikir bahwa dia masih tetap menerima pelajaran seperti temannya yang tidak melanggar aturan. Baik, terima kasih Bu Englin atas keputusan yang diambil. Saya sendiri sebagai rekan guru di sini, tanggapan saya terhadap keputusan yang Ibu ambil, saya sangat setuju dengan keputusan yang Ibu ambil, karena keputusan yang Ibu ambil tersebut atau hukuman yang Ibu berikan kepada peserta tersebut, bahwa hukuman itu adalah bersifat mendidik. Artinya bahwa walaupun dia diberi hukuman, tetapi dia masih diberi kesempatan untuk mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya yang lain. Oke, jadi saya setuju dengan apa yang keputusan yang Ibu ambil seperti itu. Baik Ibu, tadi kita sudah bahas tentang kasus yang kita pilih, keputusan yang kita ambil. Nah, sekarang yang berikut, prinsip apa yang Ibu gunakan untuk dalam pengambilan keputusan tersebut berdasarkan kasus tersebut? Ya, prinsip yang saya akan ambil berdasarkan kasus tersebut yaitu prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Oke, jadi prinsip yang Ibu ambil itu sama dengan saya, karena saya juga berpikir bahwa memang seperti itu prinsip yang harus kita terapkan berdasarkan kasus yang kita sepakati bersama. Baik, jadi saya sependapat dengan Ibu, karena sebagai seorang pendidik kita memiliki prinsip rasa kepedulian terhadap sesama, apalagi yang kita hadapi adalah siswa, yang mana dalam mengambil suatu keputusan kita tidak membeda-bedakan mana siswa yang melanggar aturan dan mana siswa yang tidak melanggar aturan, tetapi berdasarkan kasus yang kita ambil atau kasus yang kita sudah bahas bersama. Mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari Bu Englin, atas waktu dan kesempatannya, sudah meluangkan waktu. Akhirnya proses wawancara ini boleh berjalan dengan baik. Oke, selamat siang Ibu Englin dan selamat beraktivitas kembali. Selamat siang Ibu Yuli.